Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, bersama lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar proses manufaktur modern. Jadi pertama-tama, apa sih itu manufaktur? Jadi manufaktur itu dalam bahasa Latin itu bisa diartikan dengan dibuat oleh tangan. Jadi segala sesuatu itu dibuat oleh tangan. Ya. Sebuah metode manufaktur modern. Jadi manufaktur modern itu terbagi menjadi dua sudut pandang. Ada sudut pandang yang pertama itu ada menurut teknologi dan juga menurut yang kedua itu adalah ekonomi. Jadi di sini menurut teknologi itu ya aplikasi suatu proses fisika atau kimia ya, untuk mengubah atau menjadikan struktur baru gitu. Misalkan dari material menjadi finish good gitu. Nah, si finish goodnya itu adalah hasil dari proses manufacturing gitu kan ya. Jadi proses partnya gitu. Jadi bentuk baru atau komponen baru gitu kan. Nah, kalau menurut ekonomi itu adalah sebuah transformasi ya, suatu proses ya, menjadi suatu proses material gitu kan, menjadi nilai tambah atau yang disebut dengan added value. Mungkin di sini samping saya akan ada gambar-gambarnya ya, dari mulai sudut pandang menurut teknologi dan juga ekonomi ya. Kalian bisa bedain sendiri. Jadi kalau misalkan teknologi itu ya awalnya itu memulai proses gitu atau starting material. Nah, lanjut ke proses manufacturingnya. Di dalamnya itu ada machinery, ada tools, ada power dan juga ada labor. Nah, setelah pemrosesan itu nanti akan muncul sebuah komponen baru yang disebut dengan processed part. Nah, di sini itu ada finish good ya atau processed part ya. Terus ada juga scrapnya. Nah, scrapnya ini bisa diolah kembali ya oleh kita ya menggunakan proses manufaktur ya. Nah, oke, lanjut untuk starting material menurut ekonomi itu ya dari material gitu kan ya, yang asalnya dihargai dikit gitu kan ya, maksudnya kita beli material ya bahan dasarnya gitu, kita beli awalnya 500.000. Nah, setelah diproses itu ada nilai tambah. Misalkan setelah diproses itu dia memiliki nilai tambah sebesar Rp1.000.000. Nah, setelah sudah diproses, setelah dicek atau lain-lain, nah kita menjualnya seharga dengan Rp1.500.000. Nah, itu adalah merupakan nilai tambah ya, menjadi nilai tambah atau yang disebut dengan added value. Nah, di sini aku juga akan membahas ada 3 tipe industri ya. Jadi 3 tipe industri itu adalah industri primer, tersier, sekunder dulu ya, baru tersier. Jadi tipe industri primer ini adalah sumber daya alam ya, atau sumber daya natural ya. Jadi pengolahan sumber daya alam lah ya, contohnya seperti perkebunan, pertanian, pertambangan ya gitu. Nah, kalau misalkan tipe industri sekunder itu apa sih? Jadi tipe industri ini adalah pengolahan material dari industri primer gitu. Jadi diolah lagi gitu. Ya, misalkan seperti otomotif gitu kan. Ya. Dan lain-lain, misalkan tekstil gitu kan, bisa jadi ya. Itu kan dari bahan dasar alami ya. Nah, lalu ada yang terakhir itu tipe industri tersier.
Jadi tipe industri tersier ini ya itu termasuk industri jasa ya. Jadi jasa juga merupakan sektor industri. Ya, contohnya kayak perbankan, pendidikan, ya, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas tipe-tipe industri, saya juga akan membahas tentang materialnya ya, bahan materialnya gitu. Bahan materialnya itu ada 3 ya. Ada yang pertama itu logam, terus keramik, dan juga polimer. Tapi aku akan lebih spesifik membahas tentang polimer ya. Mungkin yang dari kedua ini mungkin ya sebagai dasar-dasarnya aja untuk kita belajar bareng. Nah, kalau logam ini ya ada 2 jenis sih ya. Jadi ada ferros dan juga non ferros. Jadi ferros itu lebih ke ada campuran besinya gitu atau Fe-nya gitu ya. Misalkan karbon plus metal atau steel. Jadi si steelnya itu apa ya? Termasuk ada besinya gitu atau ferro. Kalau misalkan non ferros itu adalah bahan logam yang tidak dicampuri besi atau Fe. Ya contohnya seperti aluminium, ya, nah nikel dan lain-lain gitu kan. Kalau aluminium kan fleksibel ya, gampang dibentuk atau juga gampang diproses. Tapi kan kalau misalkan nikel itu sulit ya diprosesnya gitu. Nah, untuk sekarang sih ya untuk baterai ya kan nikel. Nah, oke, untuk bahan dasar keramik itu terbuat dari metalik dan juga non metalik. Metalik itu ya seperti oksigen, nitrogen, dan juga karbon ya. Jadi ada beberapa bagian ya. Jadi ada keramik modern dan juga ada keramik tradisional. Kalau keramik tradisional itu ya seperti pasir silika ya, atau pembuatan gelas itu kan bahannya itu dari pasir silika. Nah, dan juga genteng, batu bata itu termasuk keramik tradisional ya. Jadi terbuatnya kalau nggak salah dari clay ya atau semacam itulah. Nah, keramik modern. Keramik modern itu ya seperti contohnya itu nitrits ya, atau bahan dasar gerinda gitu ya. Atau yang sering kalian lihat kan di bengkel-bengkel ada gerinda, ada las gitu kan. Nah, itu terbuat dari keramik ya, yaitu keramik modern. Nah, oke, lanjut kita ke polymers. Polymers itu ya terbuat dari karbon ya, terus ditambahkan dengan oksigen, terus nitrogen dan hidrogen, bahan lain yang seperti itu ya. Terus dibagi menjadi 3 jenis. Yang aku tekankan sih mungkin ada 2 jenis ya. Jadi atau 2 tipe gitu. Termoplastik dan juga termoset. Termoplastik ini banyak ya, maksudnya banyak digunakan karena bisa didaur ulang ya. Terus mudah atau fleksibel gitu bahannya. Jadi ketika mengalami pemanasan atau dipanaskan gitu kan, si termoplastiknya ini dia akan melunak. Nah, lalu ketika si suhunya udah normal lagi, dia akan menjadi padat gitu kan. Nah, bedanya termosetting itu dia ketika dipanaskan, ketika panasnya nih dia menjadi cair gitu kan, menjadi cair. Terus ketika didinginkan gitu kan, dia berubah menjadi rigid ya, jadi kaku, dan dia itu nggak bisa didaur ulang ya. Jadi intinya kalau udah bentuk seperti itu ya udah gitu, nggak bisa didaur ulang. Bedanya dengan termoplastik itu bisa didaur ulang, makanya banyak yang digunain itu termoplastik. Contoh-contoh termoplastik itu ya kayak polietilen, nilon, dan juga
akrilik ya kalau nggak salah. Nah, kalau termoset itu ya jenis-jenis kayak silikon, epoksida, resin amino mungkin ya, mungkin dan lain semacam seperti itu. Jadi mungkin itu sih, tapi perbedaannya ya tadi kan nggak bisa didaur ulang gitu kan. Kalau termoset, kalau termoplastik itu bisa didaur ulang, tapi kalau termoset reaksinya itu, reaksi pengerasan itu cepat dibanding dengan termoplastik. Jadi kalau termoset itu ada sebuah campuran kimia ya. Jadi ya intinya ada sebuah campuran kimia lah, atau disebut dengan polimerisasi ya. Nah, juga kalau termoset ini dipasarkannya itu berbentuk cairan ya, campuran ya yang terpolimerisasi itulah yang sebagian. Nah, kalau termoplastik itu dipasarkan dalam bentuk butiran ya, atau biji, atau ya yang dalam keadaan padat lah. Nah, lanjut di sini aku akan membahas tentang pemrosesannya ya. Jadi paling aku ingin membahas tentang ekstrusi dan juga pembuatan film. Mungkin nanti ada di sebelah aku gambarnya gitu kan ya. Jadi ekstrusi ini apa ya? Jadi semacam ada mesin ya, mesin ekstrusi. Nah, di situ ada cetakannya gitu kan ya. Jadi dia itu misalkan bahan si plastiknya itu dimasukin. Nah, lalu dia tuh ditekan gitu kan ya. Jadi udah ditekan terus cetakan di depannya. Jadi dia tuh gimana ya? Bisa dijelasinnya. Ya. Jadi intinya penekanan gitu ya. Kalau disebut gaya-gayanya sih ada gaya tekan dan juga ada gaya dorong. Jadi dorong, ditekan. Nah, jadi nanti hasilnya tuh dia menuruti yang cetakan yang di mesin ekstrusinya itu. Jadi ketika ditekan, nah dia membentuk cetakan yang ada cetakannya gitu kan di mesin ekstrusi. Nah, itu ketika udah ada yang namanya pendinginan. Nah, udah pendinginan ya udahlah jadi itu kan produknya gitu kan. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, mesin ekstrusi plastik ya. Jadi bahan cetak gitu ya dalam bentuk serbuk atau butiran itu dimasukkan ke ruang pengumpan ya. Di situ ada ruang pengumpan. Nah, bahannya itu digerakkan masuk ke ruang pemanas. Jadi ada pemanasnya ya, aku lupa. Ada pemanasnya oleh skrup spiral ya. Terus hingga menjadi massa yang kental gitu. Udah kental gitu kan. Bahan ditekan ya. Tadi yang saya bilang, bahan ditekan melalui cetakan dies. Jadi si produknya itu menghasilkan jadi sudah menghasilkan itu didinginkan ya dengan udara ya air lah atau permukaan yang dingin lah pokoknya. Jadi setelah itu produk mengeras selama berada di atas ban berjalan. Nah, yang kedua itu ada pemrosesan pembuatan film ya. Jadi di sini tuh ada pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan. Jadi penggilingan itu kayak ada 2 buah roll gitu ya, saling menggiling gitu. Nah, jadi si bahannya itu dimasukkan gitu ya, terus giling jadi membuat sebuah lembaran gitu, sebuah lembaran plastik gitu kan. Nanti si lembaran plastiknya itu setelah jadi itu dia kayak muter gitu ya, terus ya kayak koil lah gitu kan. Koil kalau kalian tahu, koil itu ya seperti donat lah, tahu kan donat, nah, itu lingkaran gitu kan. Nanti di tengah-tengah itu ada inilah bolongan gitu. Nah, dia muter gitu kan nanti kayak gitu. Nah, untuk tahapannya itu kan
bahannya itu terdiri dari resin, plastisor, pengisi dan pewarna diaduk dan dipanaskan dulu ya awal-awal. Terus kemudian diumpankan ke dalam penggilingan. Nah, tadi yang saya sebut penggilingan ya, masukin. Nah, di sela antara kedua roll mendesak bahan plastik. Jadi mendesak itu ya, intinya ditekan lah. Itu kan ditarik lah ya si lembaran itu. Nggak menghasilkan ketebalan tertentu. Jadi ada ketebalannya gitu kan, bisa diatur. Nah, lalu plastik didinginkan ya melalui roll pendingin, kemudian lembaran digulung. Nah, ya tadi lembaran digulung jadi kayak sebuah foil gitu kan. Atau plastik lah gitu. Oke, untuk selanjutnya aku akan membahas tentang ini ya, proses lembar logam ya. Jadi lembaran logam lah kalau di pekerjaan aku yang sebelumnya itu adalah jasa pemotongan baja ya. Jadi lembarannya itu dapat dari mother coil ya. Terus mother coil itu diproses di mesin sliter atau slitting gitu kan ya, ditegangin dulu kan gitu, di gimana ya, masih ditegangin itu. Nah, lalu itu tuh kita potong dulu ya sesuai ukuran gitu kan, lalu di kayak roll gitu kan. Nah, lalu lah setelah bahan itu sebagai material, udah jadi material bahan dasarnya atau jadi WIP-nya gitu kan. Nah, itu lalu nanti dipotong sama mesin. Kalau dulu saya itu guillotine shear atau enggak mesin leveler ya. Jadi pemotongannya pakai mesin pemotong gitu, pakai mesin leveler. Terus ada guillotine shear gitu kan, yang manualnya. Kalau yang otomatisnya juga ya, otomatisnya ada yang leveler, tapi yang manual juga ada. Jadi nanti dipotong membentuk sebuah sheet metal atau lembar logam ya. Lembar logam. Jadi mungkin nanti aku akan ada gambarnya seperti ini ya. Nanti juga ada itu juga disebut dengan plat logam gitu kan. Jadi nanti tuh plat logamnya itu berbeda-beda spesifiknya. Misal ya beda-beda lah gitu, besinya ada yang besi tambah apalah, besi ini ya, gitulah. Nah, nanti terus ada cutting ya, pemotongan tadi. Nah, nanti produk lembar logamnya aku akan share ya di atas ini ya, seperti ini ya. Nah, ini produk lembar logam ya. Nah, habis cutting itu ada juga bending itu ya penekukan lah. Jadi nanti itu ada kayak mesin penekukan gitu, atau apa ya disebutnya, aku lupa. Mesin penekukan. Nah, jadi ya itu khusus untuk penekukan gitu besi. Misalkan lembaran logam yang udah dipotong nih, yang tadi udah di cutting, terus lalu ditekukin gitu pakai mesin khususnya gitu. Nah, dan juga ada yang namanya drawing ya gitu, penarikan. Jadi dia itu biar si lembar logam itu melengkung. Lembar melengkung itu contohnya kayak yang di atas pesawat itu juga mungkin terbuat dari itu ya, proses penarikan ya, atau yang disebut dengan drawing ya. Jadi si lembar logam ini itu memiliki ketebalan ya. Yang paling tipis ada 0,4 sampai 6 mili. Tapi aku dulu pakai mesin guillotine shear itu maksimal itu dia nyampe 2,3 mm ya. Nah, yang paling tipis itu ada 0,6 atau 0,8 lah. Nah, ya segituan lah. Nah, ketebalan itu tuh ya disebut plat logam gitu kan. Plat logam itu ya lembaran gitu. Ya, itu. Proses lembar logam ya gitu, ada potong, ada cutting gitu. Terus ada tekuk, bending ya. Kalau tekuk itu disebutnya bending. Kalau tarik itu drawing. Ya. Nah, temperatur pengerjaannya ini di suatu tempat yang suhunya itu dingin gitu, kayak nggak panas lah gitu ya. Nah, kalau misalkan
Material yang tebal itu diprosesnya itu warm working ya, untuk material tebal, kertas atau proses deformasi yang signifikan. Ya seperti ada kayak mesinnya itu ada stamping press tuh ya. Saya tahu stamping press itu ada cetakannya gitu, ada dice-nya. Jadi ketika si lembaran itu nanti di press gitu kan, membentuk suatu produk baru lah intinya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya ya yang dibahas. Mungkin ini ada 3 materi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.